معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرض، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat syukur yang mudah kita ucapkan dan mudah-mudahan dengan kemudahan kita ucapkan melalui lisan kita sehingga terbesit di dalam hati kita untuk betul-betul mewujudkan bahwa kita hanya bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan dari seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, baik yang ada pada intern diri pribadi, yaitu tubuh kita ini, maupun yang menjadi fasilitas untuk diri kita, itu senantiasa dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui bersama bahwa semua fasilitas itu, nikmat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling sukses adalah orang yang senantiasa mudah mempertanggungjawabkan dari seluruh aspek kehidupannya, mulai dia dibebankan hukum sampai kemudian dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan idola dalam kehidupan kita ini, sehingga seluruh gerak-gerik kita, seluruh amalan-amalan kita itu selalu senantiasa harus berpedoman kepada apa yang disunnahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita semua berharap kelak ketika kita dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita, Nabi mengakui kita sebagai umatnya, Nabi mengakui kita sebagai umatnya, sehingga kita bisa diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah kita akan masuk di dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam momentum di bulan Rabiul Awal ini, sehingga senantiasa apa yang menjadi amalan-amalan kita konkretkan itu semua ada dasarnya dan bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita masih terngiang dengan misalnya ada Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan yang suci ini. Oleh karena itu
setidaknya kita harus mengambil kesempatan untuk menginternalisasi, mengetahui lebih mendalam bagaimana misi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia diutus di dunia ini. Dan setelah kita mengetahui di mana peran kita sebagai umat Islam atau hamba Allah untuk mewujudkan dari misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ketika kita mendengarkan para mubalik, para ustadz kita di dalam setiap momentum perayaan Maulid atau peringatan Maulid, itu senantiasa memperdengarkan kepada kita, memberikan edukasi kepada kita, mengingatkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimana mulianya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita dapati dari tahun ke tahun. Dari kapanpun saat ini informasi itu bisa kita searching, bisa kita pantau, bisa kita baca terkait dengan bagaimana referensi tentang sosok Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jauh daripada itu, ada juga hal yang memang konkret harus kita ketahui, bahwa ada misi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana dia memperkenalkan melalui Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjuki kita jalan yang lurus, yaitu berpedomanlah kepada Al-Quran dan sunnahnya. Ini mungkin kita sering kita memperingati Maulid Nabiullah Muhammad SAW, maka harus kita renungi selain dari peringatan seremonialnya, itu juga harus kita renungi apa yang kita dapati dari setiap seremonial perayaannya itu. Oleh karena itu, Nabi diberikan suatu mukjizat, yaitu Al-Quran untuk kita pedomani. Namun ketika renungi, kita masing-masing merenungi, apakah betul kita sudah mempedomani dari Al-Quran ini, atau masih lalai terhadap Al-Quran ini? Kita berikan jawabannya kepada diri kita sendiri. Ketika kita renungi masih kurang perhatian terhadap Al-Quran, kembalikan perhatian kita kepada Al-Quran itu. Insya Allah Nabi berpesan, ketika Anda ingin selamat dunia akhirat, saya meninggalkan dua hal kepada kalian, berpeganglah kepadanya, yaitu sunnah dari Rasulullah SAW dan kitab Al-Quran yang mudah kita baca saat ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misinya yang sering kita dapati dan mudah kita dapati, yaitu perilaku-perilakunya. Bagaimana dia berperilaku kepada sesama manusia, terlebih lagi sesama seiman. Kita banyak dicontohkan bagaimana dia sangat dibenci, dicaci maki. Tetapi apa yang dia perlakukan terhadap orang yang caci maki, dia menyuapinya dengan penuh lemah lembut. Ketika kita menyadari hal ini, maka harus juga dijadikan tarbiyah kepada kita, introspeksi diri kita. Apakah kita sudah meneladani dari aspek kemanusiaan seperti ini? Ketika belum, maka misi atau kelanjutan dari misi Nabiullah Muhammad SAW mungkin akan berputus di kita pribadi-pribadi masing-masing ini. Oleh karena itu, selain kita mempelajari, mengetahui Nabiullah Muhammad SAW dari aspek kemanusiaannya ini, maka harus juga kita ikuti sebagai pola bagaimana menciptakan, memanusiakan manusia. Bukan justru ketika kita memiliki sesuatu hal yang lebih, menyombongkan kepada saudara kita, ada pangkat dan jabatan dipakai untuk menindas saudara-saudara kita. Tetapi pakailah untuk produktif, untuk amalan maslahah yang mungkin akan menjamin kehidupan kita kelak ketika dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari hal ini, ketika kita mengetahui bahwa dari seluruh prospek yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam kapasitasnya Muhammad bin Abdullah, yaitu manusia
manusia yang dilahirkan kemudian hidup bertumbuh sama seperti kita ini, maka sepantasnya juga harus kita ketahui lebih dari Muhammad bin Abdullah ini. Kalau kita kaji lebih mendalam, itu selain dari Muhammad bin Abdullah sebagai jasadnya yang kita sering sebut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai jasad Nabi Muhammad bin Abdullah, setidaknya kita harus mengetahui bahwa dirinya suci dan juga jiwanya yang namanya Muhammad. Jadi ada Muhammad yang juga masuk kepada dirinya, yaitu juga suci. Jadi suci wadahnya, suci juga yang masuk kepada batinnya, sehingga inilah yang harus betul-betul kita jadikan sebagai pedoman. Pengenalannya, bagaimana kita mengenal Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada Muhammad ini, maka inilah yang harus kita konkretkan pengenalan itu. Banyak referensi di dalam Al-Quran bagaimana Allah menyebut kata Muhammad itu. Banyak ayat-ayat yang menyebut dengan kata Muhammad ini. Namun ketika kita telusuri lebih mendalam nantinya, itu akan memberikan makna yang sangat luar biasa. Siapa Muhammad bin Abdullah dan siapa Muhammad. Karena ketika mengenal ini, saya yakin itu akan menggerakkan hati kita. Siapa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Al-Quran juga menyebut kata Ahmad. Ketika Nabi Isa alaihi salam itu senantiasa mengumumkan kepada kaumnya, wahai Bani Israel, saya ini adalah Rasul, kata Nabi Isa alaihi salam. Seperti rasul-rasul sebelumnya juga membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Tetapi dia ingin memberikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Min ba'dihi ismuhu Ahmad. Setelah saya, kata Nabi Isa alaihi salam, itu akan ada min ba'dihi ismuhu Ahmad, nabi yang bernama Ahmad itu. Inilah pentingnya maulid ke maulid, selain mengenali dari Muhammad bin Abdullah, Muhammad dan Ahmad ini, sehingga lebih konkretnya nanti ternyata misinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah bagaimana mengembalikan perhatian kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Ahmad ini relevansinya adalah bahwa kita semua memiliki kesamaan penciptaan pada posisi ini. Makanya biasa para filosof kita atau para orang-orang sufi menyebutnya bahwa ada ruh Muhammad di dalam dirimu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Kamu menggelimutinya dengan hawa nafsumu, sehingga tidak nampak perilaku sedikit pun tentang siapa Ahmad di dalam dirimu ini. Ahmad ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya. Ditanyai oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, siapakah Ahmad ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ahmad yaitu Ahmad bila mim. Dibuka mimnya maka tertuju kepada Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini selain bagaimana membentuk perilaku kepada kita, bagaimana memberikan rahmat kepada kita semua di seluruh alam ini. Misi utamanya adalah bagaimana menyelamatkan diri kita untuk kembali kepada yang Ahad ini. Sehingga inilah jalan yang kita pedomani, yaitu Islam. Di dalamnya ada Al-Quran, ada contoh yang konkret, yang tangguh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai aspek. Mulai masuk WC, keluar WC, mau tidur sampai bangun, makan, seluruh aktivitas kita itu sudah dicontohkan. Tinggal kita mengenali diri kita, renungi diri kita. Ketika kita betul mempedomani atau mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain tujuan kita adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui visi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu bagaimana
kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berjuang kurang lebih 22 tahun dan sampai ajaran Islam itu kepada kita, sehingga saat ini kita renungi diri kita, apakah dari misi Nabiullah Muhammad SAW ini dapat juga menjadi misi kita untuk selamatkan minimal pribadi kita, mencerminkan hal yang baik untuk keselamatan diri, keluarga, lingkungan. Inilah yang didoakan baldatun thayyibatun wa raghubun ghafur atau rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kata yang sangat luar biasa, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang selalu merenungi mengetahui dirinya, maka insya Allah juga akan tahu siapa posisinya di hadapan Allah atau mengetahui Allah. Sejauh kita melakukan sesuatu tujuannya hanya kepada Allah, maka itulah buah zikir yang mungkin kita ucapkan, tetapi seharusnya diaplikasikan dari seluruh perbuatan-perbuatan kita. Sehingga insya Allah, mudah-mudahan seluruh amalan perbuatan kita ini, apapun itu, ketika itu baik, maka itu tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa betul-betul mempedomani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga kelak ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan dari seluruh amalan kita, itu mudah kita pertanggungjawabkan. Karena kesuksesan sekali lagi yaitu bagaimana kita bisa sukses mempertanggungjawabkan dari seluruh amalan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallu ala nabi qadiman. Faqala Allah ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beserta malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memberikan makna begitu luar biasa kepada kita. Nabi pun ketika mengajarkan bagaimana bersalawat kepada kita juga menyebut namanya. Oleh karena itu, inilah yang harus diperhatikan dan ditelusuri, apa makna dibalik ini semua, sehingga kita pun ikut bersalawat untuk menyelamatkan atau berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
wal bagya ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidakum was'alu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatus salati, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istawu wa'tadilu sufufakum rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan suf. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، إليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربنا أنت مولانا، سبحانك سبحان الله. سبحان الله العظيم بحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال نعمة، ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يميته وهو على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka imanan daima wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka lisanan dzakira wa nas'aluka taubatan nasuha ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka iman ya Allah ya mujibas sailin istajib du'aana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya mujibas sailin istajib du'aana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka 'isatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghairu mukhzi wa la fadih. Allahumma nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka al-'ula minal jannati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.